Sering gak sih ngerasa kalau ngurusin duit itu, aduh, pusing banget. Biasanya kan kalau ngomongin uang, yang kepikiran langsung, ya bank. Tapi gimana kalau saya bilang, sebenarnya ada loh, sebuah kotak perkakas keuangan yang isinya tuh macem-macem banget, dan bisa jadi solusi buat masalah spesifik Anda. Yuk kita bedah bareng-bareng isi kotak ini. Coba bayangin deh, pernah nggak sih Anda butuh dana cepat banget, entah buat modal usaha atau buat keadaan darurat, tapi pas ke bank, mentok karena nggak punya jaminan. Pasti rasanya frustrasi banget ya, tapi tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah yang umum banget. Oke, biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Anggap aja keuangan kita itu kayak proyek bangun rumah. Nah, buat ngerjain proyek itu, kan kita butuh kotak perkakas. Bank itu ibaratnya palu. Penting banget. Jelas. Kuat. Pasti. Tapi masa iya kita mau bangun satu rumah cuma modal palu doang? Nggak mungkin kan? Nah, kita butuh alat-alat lain yang fungsinya lebih spesifik. Terus, apa bedanya si palu alias bank sama alat-alat spesialis ini? Bedanya tuh ada di cara mereka ngumpulin dana. Simpelnya gini, bank itu dapat uangnya langsung dari kita, ya dari tabungan, dari giro. Nah, kalau lembaga keuangan bukan bank, atau yang sering disingkat LKBB, caranya beda. Mereka ngumpulin dananya nggak langsung, misalnya dengan nerbitin surat-surat berharga. Justru karena caranya beda ini, mereka jadi punya keluasan yang beda juga. Oke, siap ya? Yuk, kita bongkar satu-satu isi kotak perkakas ini. Kita lihat ada alat apa aja di dalamnya, dan kapan sih waktu yang pas buat pakai masing-masing alat ini. Oke, alat pertama. Bayangin Anda lagi jalan di atas tali yang tinggi banget, deg-degan kan? Tapi, kalau di bawahnya ada jaring pengaman, rasanya pasti jauh lebih tenang. Kalaupun ada apa-apa, ada yang nangkep. Nah, fungsi alat yang satu ini persis kayak jaring pengaman itu. Yap, ini dia, asuransi. Gini cara kerjanya. Kita bayar sejumlah uang, biasanya sih kecil dan rutin, yang namanya premi. Dengan bayar premi itu, kita sebenarnya lagi beli rasa aman. Jadi kalau amit-amit terjadi risiko keuangan, perusahaan asuransi lah yang bakal nanggung biayanya. Ini bukan berarti kita berharap yang jelek-jelek ya, tapi lebih ke sedia payung sebelum hujan. Siap aja gitu. Lanjut ke alat berikutnya. Coba bayangin Anda punya satu celengan raksasa. Setiap bulan selama Anda kerja, Anda isi terus celengan itu dikit-dikit. Dan celengan ini baru boleh Anda pecahin pas Anda udah pensiun. Nah, inilah yang namanya dana pensiun. Dan ini bukan sekedar nabung biasa loh. Uang kita itu dikelola dan diinvestasikan supaya nilainya terus tumbuh. Tujuannya simple banget, supaya Anda versi masa depan nanti bisa ngucapin terima kasih ke Anda yang sekarang karena udah nyiapin masa tua yang tenang dan nyaman. Pasti sering banget lihat kan, iklan motor cukup bayar DP sekian, cicilan ringan, atau pengen banget ganti HP baru, tapi duitnya belum kekumpul semua. Nah, konsep barang dapat sekarang, bayarnya nyicil, itu dia fungsi dari alat kita yang selanjutnya. Ini dia dunianya lembaga pembiayaan. Mereka ini kayak jembatan antara keinginan kita dan kondisi kantong kita. Mau itu lewat leasing, buat beli kendaraan, atau bahkan pas kita gesek kartu kredit di kasir, intinya mereka yang nalangin dulu dananya biar kita bisa langsung nikmatin barangnya. Oke, ganti skenario. Bayangin Anda lagi kepepet, butuh cash sekarang juga, detik ini juga. Anda lihat-lihat sekeliling, ada laptop nganggur, atau ada perhiasan. Nah, ada loh tempat di mana Anda bisa nitipin barang itu buat dapat pinjaman kilat. Tempat itu, ya pergadaian, konsepnya super simpel. Barang Anda jadi jaminan, Anda dapat pinjaman. Nanti kalau pinjamannya udah lunas, barangnya ya balik lagi ke Anda. Bener-bener solusi cepat tanpa ribet. Sekarang kita pindah ke tempat yang lebih besar. Bayangin sebuah pasar yang super canggih. Tapi di sini yang dijual bukan sayur atau buah, melainkan potongan kue kepemilikan dari perusahaan-perusahaan besar. Anda misalnya bisa beli sepotong kecil kepemilikan di perusahaan game atau smartphone favorit Anda. Selamat datang di pasar modal. Disinilah tempat ketemunya dua pihak, perusahaan yang butuh dana gede buat ekspansi, dan orang-orang kaya kita yang pengen ikutan jadi bagian dari kesuksesan mereka. Caranya, ya dengan beli saham atau obligasi. Harapannya, tentu aja dapat untung dari pertumbuhan perusahaan itu. Nah, alat terakhir di kotak perkakas kita ini, basisnya adalah kekuatan gotong royong. Bayangin aja kayak arisan tapi versi jumbo. Semua anggota nabung bareng di satu tempat, terus kalau ada anggota yang lagi butuh dana, dia bisa pinjam dari kas bersama ini. Inilah semangatnya koperasi simpan pinjam. Kekuatannya itu bukan di modal yang triliunan, tapi di rasa saling percaya dan kebersamaan antar anggota. Prinsipnya jelas,
Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Oke, semua alat di kotak perkakas kita udah kita bongkar ya. Tapi ini tuh bukan cuma soal ngatur duit pribadi aja loh. Sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Gimana semua alat ini kalau kerja bareng bisa jadi mesin yang ngegerakin ekonomi negara. Dan inilah misi utama dari para LKBB ini. Mereka hadir untuk menjangkau mereka yang mungkin belum bisa dijangkau sama bank. Mereka ngasih kesempatan buat para pengusaha kecil yang notabene tulang punggung ekonomi kita, biar bisa dapat modal, biar ide-ide brilian mereka bisa jadi kenyataan. Dan dari sinilah keajaibannya dimulai. Ini kayak efek domino yang positif banget. Satu pengusaha kecil dapat modal, usahanya jalan, terus dia bisa rekrut tetangganya buat kerja, pendapatan jadi lebih merata kan? Bayangin ada ribuan cerita kayak gini. Akhirnya roda ekonomi nasional jadi berputar lebih kencang. Dan semuanya berawal dari akses ke modal yang lebih mudah. Oke, setelah kita lihat semua alat-alat canggih tadi, sekarang waktunya kita balik lagi ke proyek utama kita. Yap, keuangan Anda sendiri. Pesan utamanya sebenarnya simpel banget. Jangan cuma ngandelin palu aja. Dengan kenal semua isi kotak perkakas ini, Anda jadi punya jauh lebih banyak pilihan dan peluang. Kuncinya cuma satu, pilih alat yang paling pas buat tujuan keuangan yang mau Anda capai. Jadi sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Kalau Anda lihat ke depan, ke masa depan finansial Anda, alat apa sih dari kotak perkakas ini yang paling Anda butuhin sekarang? Apakah jaring pengaman dari asuransi, atau celengan raksasa dana pensiun, atau mungkin modal pertama buat ngebangun bisnis impian Anda? Apapun itu, mulailah membangun dari sekarang. Terima kasih sudah menyimak.